Halo anak-anak, kembali lagi dengan video pembelajaran saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 kingdom. Ada klasifikasi makhluk hidup. Langsung ke 5 kingdomnya. Kali ini kita belajar tentang 5 kingdomnya ya, bukan penamaan lagi. Oke, 5 kingdom itu sendiri. Kingdom yang pertama adalah kingdom Monera. Nah, bentuk kingdom Monera itu yang seperti ini ya. Nah, kemudian kingdom yang kedua adalah Protista. Nah, ini salah satu contoh bentuknya kingdom Protista. Nah, kemudian kingdom yang ketiga itu adalah fungi atau yang dikenal dengan ini kalau terlihat ini adalah jamur ya. Oke. Kemudian kingdom Plantae adalah nih, kingdom seperti bunga yang tumbuh-tumbuhan yang berbunga, itu adalah kingdom Plantae. Oke. Kemudian kingdom Animalia. Nah, kingdom Animalia ini adalah hewan yang bergerak aktif ya. Nah, langsung saja yang kita bahas ini adalah 3 kingdom terlebih dahulu. Ini kan ada dianya ada 5 ya. Tapi yang kita bahas adalah 3 kingdom, Monera sampai fungi dulu. Oke, langsung saja. Pertama kingdom Monera, ciri-cirinya adalah bersel satu atau yang disebut dengan uniseluler. Oke. Yang kedua, selnya tidak memiliki membran inti, artinya tidak ada membran inti di dalam selnya, atau yang disebut dengan sel prokariotik, nama lainnya. Oke, kemudian memperoleh makanan dengan cara heterotrof. Heterotrof itu adalah mendapatkan dengan cara dari tempat lain atau dari makanan lain seperti itu. Nah, kalau ini dengan cara membusukkan saprofit, dari saprofitnya ya, setelah membusuk kemudian parasit pada inang-inang, ngambil dari inang-inang, tumbuhan inang. Oke. Kemudian contohnya bakteri. Iya. Ini bakteri ini ya mengambil makanannya itu dengan parasit pada tumbuhan-tumbuhan inangnya. Oke, atau membusukkan saprofit ya, yang disebut dengan saprofit. Kemudian ganggang hijau biru atau Cyanophyta, atau lebih dikenal dengan ini adalah rumput laut ya, ini dia gambarnya, ini ganggang hijau. Oke. Nah, kemudian kingdom Protista yang kedua, ciri-cirinya adalah bersel satu atau bersel banyak. Dia bisa bersel satu atau bersel banyak, atau yang disebut dengan uniseluler atau multiseluler. Kemudian, nah kalau yang ini dia tingkatannya lebih tinggi, yaitu memiliki membran inti atau yang disebut dengan sel eukariotik. Oke, yang ketiga itu dibedakan menjadi 3 jenis ya. Kenapa? Karena adanya bentuknya mirip jamur tapi bukan jamur, namanya tetap Protista. Nah, sehingga karena dia mirip saja dengan jamur maka namanya jamur lendir. Oke. Kemudian Protista yang jenisnya mirip dengan tumbuhan, yaitu alga hijau. Contohnya. Oke, Protista yang mirip dengan hewan, yaitu protozoa. Yang mana sih gambarnya? Oke, langsung saja. Ini dianya, yang mirip dengan jamur, apa yang disebut dengan jamur lendir. Tapi jenis ini Protista, bukan jamur ya. Oke, kemudian yang ini adalah alga hijaunya. Seperti tumbuhan, tapi ini tergolong Protista, kingdom Protista. Oke, kemudian ini adalah yang mirip dengan hewan, tapi bukan hewan ya. Nah, maka disebut dengan kingdom Protista yang lebih kecil lagi dari hewan tingkatannya. Oke, kemudian fungi atau disebut dengan jamur ya, lebih tepatnya bersel satu atau bersel banyak. Nah, artinya tumbuhan ini bisa ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Kemudian selnya memiliki membran inti, eukariotik ya. Kemudian tidak memiliki klorofil. Nah, ini dia yang tidak memiliki zat hijau daun artinya. Oke, berkembang biak dengan cara spora. Kemudian dapat hidup sebagai pengurai saprofit ya, yang menguntungkan seperti Penicillium notatum dan Rhizopus oryzae atau parasit yang merugikan. Nah, contohnya dari fungi ini nih, dianya ada yang bersifat menguntungkan ya, seperti Penicillium. Oke, ada yang bersifatnya juga parasit pada tumbuhan yang dimana dia menempelnya, membuat tumbuhan tersebut artinya menjadi tidak berkembang. Kalau fungi ini ya berkembang, tapi dia tidak berkembang
tumbuhan yang ditempel di tempat dia menempel. Itu makanya dikatakan parasit. Oke, pembelajaran kali ini kingdomnya cukup di kingdom yang ketiga, kingdom fungi. Kenapa? Karena kingdom animalia itu cukup banyak yang mau dibahas nih. Nah, maka kita untuk pertemuan kali ini cukup sampai di kingdom fungi saja. Oke, itu aja penjelasan Ibu kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup pembelajaran. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.